Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu ya tadi. Soalnya masih mempersiapkan dan juga beberapa teman-teman juga masih gabung ya, baru gabung. Baiklah, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya lah ya kita dapat menikmati nikmat yang banyak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan Islam ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa usaha beliaulah kita dapat menikmati iman dan Islam ini. Ya baiklah teman-teman, kita pada pertemuan yang ketiga ya. Yang ketiga ini kita akan mempelajari mengenai aspek pajak pada UMKM ya. Aspek pajak pada UMKM. Ya, saya akan membagikan materi ya. Mudah-mudahan tidak masalah ya. Mudah-mudahan tidak ada trouble. Bismillah ya. Oke. Nah, alhamdulillah lancar. Ini mengenai aspek pajak pada UMKM ya. Waduh. Teman-teman masih dengar saya? Oke. Di saya soalnya trouble ya. Laptopnya. Laptopnya trouble. Apa ini? Nah, ini mengenai pengertian dari pajak ya. Jadi sebelum masuk kita harus tahu dulu tentang pajak. Sebenarnya ini ada di mata kuliah lain mungkin ya, terutama mata kuliah tentang perpajakan. Jadi pajak itu adalah kontribusi rakyat ya, yang diberikan rakyat pada kas negara yang bersifat memaksa ya, yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh subjek pajak, baik dari yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, itu pengertian singkatnya. Lalu ada beberapa peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan untuk UMKM ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, ya. Lalu diperkuat ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, ya. Lalu diperkuat lagi di Nomor 36 Tahun 2008, Nomor 8 ya tahun 1983 dan juga diperkuat lagi di Nomor 42 Tahun 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, ya. Ini adalah beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan ya mengenai pajak yang dikenakan pada industri kecil dan menengah ya, atau usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ya. Ini dasar hukumnya. Kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Ya. Nah ini udah kita pelajari juga di pertemuan kemarin ya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Jadi dia memang benar-benar perusahaan sendiri gitu ya, bukan cabang ya. Kalau cabang nanti jadinya menengah ya. Atau menjadi bagian jadi dia bukan cabang ya. Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung. Artinya dia bukan anak perusahaan.
Nah, usaha mikro menengah ya, ini dia kalau misalkan dia bagian dari, misalkan gini teman-teman, misalkan nih ya ada suatu perusahaan dia misalkan penghasilan tadi itu ya 300 juta atau mungkin ya tadi 50 juta ya ininya penghasilannya. Nah, tapi ternyata dia itu anak perusahaan. Nah, jadi dia bukan lagi usaha mikro walaupun dia secara nominalnya dia seperti mikro, tapi kalau dia anak perusahaan dia tetap menjadi usaha menengah ya. Nah, ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, ini ya tadi ya. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar ya. Ya. Nah, ini mengenai pengertian usaha menengah. Ada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil atau usaha besar jumlah kekayaan besar. Nah, ini kita langsung saja lihat dari memiliki kekayaan bersih ya, yaitu 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau dia memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, itu usaha menengah ya. Lalu perlakuan khusus sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan, sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang KUP Jungto PMK 187 garing PMK 03 garing 2007. Kriteria wajib pajak usaha kecil adalah wajib pajak orang pribadi usaha kecil, itu ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari 600 juta. Lalu wajib pajak usaha kecil ya, wajib pajak badan usaha kecil. Nah, ini ada orang perorangan, ada badan ya. Modal wajib pajak badan 100% dimiliki oleh warga negara Indonesia. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari 900 juta ya. Nah, kewajiban perpajakan bagi UMKM. Nah, ini secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM. Pertama, dia melakukan pemungutan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jadi ketika dia melakukan penjualan biasanya ada PPN ya. Kalau makanan sekarang namanya pajak restoran ya, PPN-nya. Menyetor dan melaporkan jika ditunjuk sebagai PKP atau pengusaha kena pajak ya. Lalu menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan maupun pajak lainnya. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan ya. Kalau mendaftarkan diri ya, punya NPWP. Untuk mendapatkan NPWP digunakan sebagai PKP ya, pengusaha kena pajak. Lalu pemberlakuan peraturan pemerintah 46 terhadap UMKM. Itu ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari UMKM ya, usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Dia jadi brutonya tuh tidak terlalu besar ya. Lalu subjek pajak yang dikenai pajak penghasilan sesuai peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Ada orang pribadi, ada badan, tidak termasuk badan usaha tetap ya. Badan usaha tetap itu
dia tidak beda ya, bukan peraturan yang ini ya, nanti ada lagi yang lainnya. Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto atau omset tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ini 1 tahun pajak ya. Yang bukan merupakan subjek pajak, penghasilan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah yang bukan ya. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat umum untuk kepentingan umum ya. Nah, jadi ya dia tidak menjadi subjek pajak ini ya. Kalau barang dagangannya itu ya atau tempat yang berjualannya itu bersifat kaki lima ya namanya ya. Nah, misalkan pedagang keliling, asongan, warung tenda di area kaki lima dan sejenisnya ya. Lalu badan yang beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh perolehan bruto melebihi 4,8 miliar. Berarti ini di atasnya. Kalau yang A itu di bawahnya, kalau yang B itu di atasnya ya. Lalu peredaran bruto atau omset merupakan jumlah peredaran bruto atau omset sebuah gerai, counter, outlet atau sejenisnya, baik pusat maupun cabangnya. Ya, pajak terutang harus dibayar ada 1% dari peredaran bruto. Jadi dia pajaknya bersifat final ya, yaitu sebesar 1% langsung dikalikan dengan jumlah peredaran bruto ya. Jadi pajak itu kan ada beberapa macam cara perhitungannya. Nah, ini dia sifatnya final. Final itu maksudnya langsung dikalikan ya. Kan ada yang progresif, ada yang regresif ya. Ada yang progresif itu contohnya kayak PPH ya. Terus ada yang regresif, dan ada juga sifatnya final ya. Nah, ini salah satunya adalah ini ya, pajak UMKM ini yang final ya. Lalu objek pajak menurut peraturan pemerintah 46 ya tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam sebelum pajak. Nah, ini tadi udah ya. Lalu objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, ya, dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, ya, arsitek, pemain musik, pembawa acara, yang sebagaimana diuraikan dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final, ya, seperti misalkan sewa kamar kos, ya. Nah, ini punya usaha kos-kosan, dia kena PPh final, ya. Nah, tapi dia tidak masuk yang PP 46, ya. Seperti misalkan sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, PPh usaha migas, dan sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri. Ya, jadi ada peraturan sendiri ya, di luar dari peraturan PP nomor 46 ini. Penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri, ya, itu juga bukan masuk dalam PP 46 ini ya. Nah, ini adalah mengenai pajak yang dikenakan pada UMKM, yaitu bersifat final sebesar 1%, ya, sebesar 1%. Ya, demikianlah ya mengenai pajak ya yang dikenakan aspek pajak atau usaha UMKM ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Soal saya kedengeran kan ya?
Tes. Kedengeran Pak, kedengeran. Oke, ada yang mau ditanyakan ya? Pak. Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada. Oke, memang tidak ada yang ditanyakan, ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.